Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Muhammad Zainal Alim di Bincang-Bincang Santai Pondok Pesantren Al-Ittihad. Ini adalah episode kedua Bincang-Bincang Santai Pondok Pesantren Al-Ittihad. Alhamdulillah pada saat ini kami dapat menghadirkan seorang tokoh pendidikan di Kota Tangerang dan beliau sebagai Kepala Bagian Pendidikan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Beliau adalah Bapak Purwanto SPD. Terima kasih Bapak Pur telah Sama-sama, hadir Kiai. ke tempat kita di sini. Ya, alhamdulillah kita nanti akan bincang-bincang Bapak Pur terkait dengan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Namun sebelum saya berbicara banyak tentang lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ittihad, tentu saya juga pengen tahu tentang profil Pak Purwanto sebagai Kepala Bagian Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Beliau adalah salah satu sarjana pendidikan Islam. yang memang pendidikan Islam ya, sarjana pendidikan Islam yang memang membidani tentang dunia pendidikan. Selain itu beliau punya banyak aktivitas yang lain di luar yang tentu itu adalah aktivitas-aktivitas yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Pak Pur, kalau boleh tahu nih, Pak Pur ini dulu jenjang pendidikannya mulai dari mana, terus SD-nya di mana, terus kelahiran di mana sih? Kok bisa tahu-tahu ada di Tangerang begitu itu? Ya, ini jangan nyangkut-nyangkutnya sedang ramai ya. Iya. Ini masalah jenjang pendidikan Benar, juga lagi benar. sensitif ini Ya, masalahnya, betul. Kiai. Ya, jadi saya lahir di Sragen, Kiai. Oh, Sragen. Lahir di Sragen, asli Jawa 100%. Gitu ya. Dan sekolah dari SD di Sragen, di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen. Kemudian pendidikan SMP itu di SMP Muhammadiyah 1 Sragen. Yaitu sekarang yang masjidnya juga viral ya, gitu ya, di Al-Falah Sragen. Oh, itu Al-Falah dulu, Sragen. Ya, itu. Oh, itu di sekolahnya sampean dulu itu? Iya, dekat situ gitu. Masya Dan Allah. Al-Falah Sragen itu dulu zaman sebelum berkembang, bagus seperti sekarang, itu tempat saya olahraga. Oh gitu. Tempat main sepak bola gitu Main ya. sepak bola, pengambilan nilai di olahraga gitu Iya, ya. iya, iya. Karena waktu itu SMP Muhammadiyah itu nggak punya lahan untuk olahraga gitu ya. Berarti SMP itu numpang juga tempatnya di situ dulu? Ya enggak. Kalau SMP ada tempatnya. Oh gitu. Hanya kalau dulu kan sekolah anak-anak dulu sekolah itu jarang yang bawa motor kan, Kiai. Bawanya sepeda. Betul. Jadi sepeda anak-anak sekolah SMP Muhammadiyah itu semua ada di halaman sekolah. Oh, di halaman sekolah. Ya, kecuali kalau pas upacara saja nggak ada. Oh gitu. Terus kalau upacara taruh mana itu motor? Nah, Atau itu sepedanya di belakang. Oh gitu, diumpetin dulu gitu. Diumpetin dulu. Nah, itu sekolahnya di SMP Muhammadiyah dan kemudian jenjang lanjut ke, jadi saya lanjutnya ke STM. Oh, Gitu. dari SMP ke STM? Ke STM. Kenapa ke STM? Karena pada masa itu sekolah teknik itu menjanjikan. Oh gitu Ya, ya. karena lebih cepat bekerja, kemudian juga industri. Ya. Tapi kelas 3 SMP saya sudah punya mimpi. Harus masuk otomotif. Oh gitu. Kenapa masuk otomotif? Karena pengen kerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Oh gitu, ya. Motifnya cuma satu juga, biar sejahtera. Oh gitu ya. Berarti sampean sekolah di STM karena punya misi bisa bekerja di tempat perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif. Betul. Karena motifnya juga biar sejahtera gitu. Sejahtera, karena gajinya paling besar dulu. Paling besar gitu ya? Paling besar di dunia otomotif, karena otomotif lagi naik-naiknya. Nah, akhirnya berarti STM-nya memang di jurusan otomotif? Otomotif, jadi SMK-nya adalah teknik otomotif, gitu ya. Lebih kepada teknik otomotifnya di mobil, gitu. Nah, kemudian merantau lah, gitu. Setelah selesai sekolah STM, sebelum ya lulus gitu ya, terus kemudian ijazahnya ngambil duluan, merantau lah ke Tangerang.
Oh, Tapi berarti- awalnya nggak langsung ke Tangerang. Di mana? Awalnya itu kita ikut tes untuk bisa masuk ke salah satu perusahaan atau pabrik di Karawang. Oh, Karawang. Di Karawang sudah tes Aha. berkali-kali ternyata gagal. Oh gitu. Iya, ikut Oh, tes berarti gagal. pernah mengalami kegagalan sampean ya? Iya, itu kayaknya banyak kesuk- juga gitu ya. Kesuksesan yang tertunda itu. Banyak sekali kayak Terus? gagalnya juga. Ah. Terus di sana ternyata sudah ikut tes itu segala macam, tes terakhir gagal. Terus? Bukan tradisi ya, kebiasaan orang Jawa kalau kita mau merantau, pamitnya kemana-mana. Oh gitu. Betul nggak? Iya. Udah pamit ke orang tua, pamit ke saudara, ya. Pak D, Bude gitu, tetangga Tujuannya- sekitar gitu. Tujuannya supaya dapat ongkos yang Nah banyak. itu, ya kan? Setelah gagal, mikir, masa iya kita harus balik lagi ke Sragen kan gitu ya. Malu kita gitu kan, Udah kadung terima duitnya kadang terima diamplopin duit ya, gitu kan, dapat udah angpau. minta doa gitu, gagal gitu. Nah saya pastikan untuk ya udah kita nggak mau lanjut ke Sragen gitu ya, nggak mau pulang balik lagi ke Sragen, tapi kita lanjut ke Tangerang. Karena waktu itu di Tangerang ada saudara di Tangerang, kakak waktu itu kerja juga di Tangerang, sebentar di Tangerang, kemudian keterima di salah satu perusahaan karton, cuma 3 bulan. Merasa bahwa kayaknya nggak cocok merantau, gaji kecil, potong yayasan, bayar kosan, makan masih setiap bulan itu kalau gajian bayar ke warteg gitu. Oh gitu ya? Karena ngutang terus makannya, Oh. saking gaji Jadi, itu kecil nggak cukup. Untung wartegnya warteg yang baik itu. Nah, wartegnya untungnya ya namanya warteg ya, orang Jawa ya. Iya. Bisa diutangin dulu, Bisa di lobby ya. Bisa di lobby gitu ya. Selama 3 bulan rasa nggak cocok merantau, pulang lah saya merantau ke pulang? Sragen. Pulang. Oh berarti sempat pulang lagi ke Sragen? Pulang ke Sragen. Oh, berapa lama di Sragen? Sekitar 1 bulan. Oh 1 bulan. 1 bulan. Itu pulangnya hanya tujuannya supaya dapat angpau lagi atau bagaimana itu? Setelah pulang itu pengennya udah nggak merantau. Karena ngerasa nggak cocok merantau gitu ya. Nggak cocok merantau, udah cari pekerjaan aja deh di Sragen gitu. Lama di sebulanan nggak dapat kerjaan juga gitu. Terus mikir, lama-lama kalau di Sragen begini gitu ya, petani jadi nih. Oh gitu ya? Iya, apalagi gitu. Iya. Pabrik juga nggak banyak, UMR rendah gitu kan. Ya mau nggak mau, balik ke tani gitu kan. Iya, dunia pertanian lagi lah ya. Pertanian lagi gitu. Ya, dunia agribisnis. Masa iya sih gitu kan, orang tua udah buruh tani, kita ikut jadi Iya, buruh tani betul. juga kan gitu ya. Ini nanti orang tua dianggap tidak sukses. Itu. Karena kan katanya kalau orang tua yang sukses itu harus mampu mendidik anaknya supaya bisa lebih hebat ketimbang orang tuanya, kan begitu? Itu dia. Iya, itu beban bagi anak itu. Beban itu mikir ya. Ya akhirnya ya udah mikir lagi. Merantau deh gitu. Maka diputuskan merantau sampai Tangerang waktu itu, balik lagi ke Tangerang, dan itu juga belum dapat pekerjaan. Ngelamar berbagai pekerjaan online ataupun datang langsung, nggak langsung dapat. Iya. Selang beberapa minggu berikutnya dapatlah pekerjaan saat itu. Di mana pekerjaannya? Di Tangerang pertama Di kali? Tangerang. Di perusahaan apa? Di perusahaan, sebut merek gak apa nih ya? Nggak apa-apa, Gitu ya. nggak apa-apa. Nah, berarti nanti langsung iklan ya? Iya, ini iklan. Waktu itu keterima di Carrefour. Oh, Carrefour. Meskipun ngelamar beberapa kali ditolak dan sebagainya ya. Kemudian ada lowongan ditawarin sama saudara, sama teman gitu. Ada lowongan nih di Carrefour gitu. Oh. Pertama kali ngelamar di Carrefour itu jadi office boy kayak. Oh, Gitu. itu, Jadi tapi taunya office Carrefour boy. itu perusahaan cukup besar juga itu. Betul. Awalnya nggak tahu kalau itu office boy. Oh gitu? Iya, karena lowongannya udah staff 50 gitu kan. Kita mikir, oh staff oke. Staff. Lulusan SMK di staff oke lah. Lulusan gitu ya. SMK otomotif, kerjanya di staf. Ternyata Setelah ikut tes, setelah selesai tes, staff 50 tahu nggak gitu kan? Iya. Nggak tahu saya. Ya, staff 50 itu bagian cleaning. berarti office boy. Itu ternyata Pak Pur ya, bahwa lembaga pendidikan apapun yang kita pilih dengan jurusan yang kita harapkan nanti output dari lembaga pendidikan itu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, seringkali itu berbeda. Betul sekali. Jadi urusan nasib itu tidak ditentukan oleh lembaga pendidikan itu. Sepakat, Gitu. Itu bukti itu. Iya. Jadi Pak Pur itu dari lembaga otomotif
SMK-nya otomotif, bingung cari kerjaan, tahu-tahu jadi office boy. Nah, ini sangat jauh sekali ini. betul. Menariknya pada saat jadi office boy itu Iya, saya iya. nggak lama, Kiai. Oh, tidak lama. Nggak lama. Kenapa nggak lama? Waktu itu asisten HRD gitu Iya. ya, atau supervisor HRD itu langsung tahu kalau saya itu lulusan SMK. Mas katanya lulusan SMK, iya. Berarti besok datang lagi ke ruangan HRD. Oh, aha. Apalagi nih gitu Jadi ya. apa nih kira-kira? Masa memperbaiki mobil di sono? Karena kalau di dulu itu bagian cleaning itu outsourcing, Aha. gitu. Bukan karyawan dari Carrefour-nya. Bukan karyawan tetap ya? Ya, terus kemudian besok ini ya ke HRD gitu. Nah, saya datang ke HRD, interview lagi. Setelah interview, kemudian saya tanya, Bu, ini untuk bagian apa? Staf 21, Mas. Tadi staf Makin 50. ya, 50. Oh, ini berarti naik nih? Nah, jadi kan staf makin 21, kecil kan iya, wilayahnya. makin sempit nih wilayahnya. Sempit gitu ya. Saya pikir staf 21. Kayaknya kemarin 50 itu cleaning. Iya. Nah, ini apa lagi kan gitu Ini kayaknya staf manager nih. Ini nih. Setelah nanya gitu, staf 21 itu bagian apa, Ibu? Gitu. Fishery, bagian ikan. Jadi makin jauh gitu. Makin jauh aja. Nih, dunia perikanan, dunia otomotif itu jauh sekali. Sebenarnya ada kesamaannya. Apa itu? Sama-sama bedah ikan. Oh, gitu ya? Kalau otomotif bedah mobil. Bedah mobil, tapi dunia perikanan bedah ikan. Bedah ikan. Tapi itu tidak pernah diajarin ya di sekolah jenengan waktu di SMK ya? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak ya? Nah, ya saya nikmatin aja itu pekerja di sana itu. Kemudian baru yang namanya belajar tentang millet ikan. Wah, jadi Oh, millet. millet ikan itu. Oh, belajar millet Oh ikan. iya dong. Jadi sampai gurame. Iya. Kalau di restoran itu kan terbang gitu ya. Iya. Saya bisa bikin itu. Oh, bisa ya? Bisa millet begitu tuh bisa. Yang nggak bisa cuma satu. Apa itu? Millet lele sama Lele. belut gitu. Jadi ada customer minta untuk lele itu di fillet. Saya angkat tangan, Bu. Oh gitu. Lah iya, gimana caranya millet lele gitu. Nah, tapi saya nggak terlalu lama sih di Carrefour itu, menikmati proses belajar. Karena saya selalu berpikir begini, bahwa saya ini anak rantau. Anak rantau itu harus punya sesuatu yang besar yang dikejar gitu ya. Apapun lah bentuknya, karena setiap orang punya masing-masing gitu. Dan saya selalu menempatkan diri ketika saya bekerja adalah saya ini bukan bekerja sebenarnya, tapi saya belajar tapi dibayar. Gitu. Sehingga saya kerja ya serius. Oh, jadi motivasinya jenengan itu di tempat itu bekerja, tapi menurut jenengan ini bukan bekerja loh. Ya, saya ini belajar. Tapi saya dibayar. Berarti jenengan ini sedang kira-kira begini, sedang mengamalkan ayat Quran yang pertama, Iqra, baca, belajar di sini. Iya kan? Betul. Sampean kan baca bagaimana cara millet ikan. Iya. Walaupun millet ikan lele kagak bisa. Kagak bisa. Sama ikan belut. Tapi itu bisa dipilet emang. Lele bisa sebenarnya, cuma kita bisa. kurang sabar aja. Oh gitu ya. Males aja gitu Iya, ya, karena iya. ya lele sekecil itu gitu loh. Kalau gurame masih mungkin Gede gitu kan ya. Iya, terus ikan-ikan yang lain masih memungkinkan. Nah, paling membuat saya itu bangga bisa millet ikan itu adalah ikan salmon. Oh, ikan salmon. Masya Allah. Iya, yang sekali yang terkenal mahal itu. Iya. Dan itu nggak boleh sembarangan yang millet. Oh gitu. Karena ketika salah millet, pisau masuk ke dagingnya, rusak. Sudah kualitasnya beda. Nah, Oh gitu. informasi dari supervisor begitu. Iya. Belajar ngasah pisau. Wah, set. Oh, berarti ngasah pisau bisa ya? Oh, bisa. Nah, ini ntar lagi delatha jadi petugas asah pisau. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Kalau per gram per senti itu berapa kan lumayan itu. Betul. Nah, itu cukup tidak terlalu lama sih sebenarnya bekerja di sana. Hanya 1 tahun lebih karena saya terdampak undang-undang outsourcing yang baru pada masa itu. Dua kali kontrak nggak boleh lagi dikontrak, harus karyawan tetap. Nah, qadarullah Carrefour itu nggak bisa mengangkat jadi karyawan tetap karena perubahan manajemen dari orang Perancis kemudian ke orang Indonesia gitu, atau ke CT Group waktu itu. Jadi nggak bisa gitu. Sebenarnya banyak ditawarin sama departemen lain udah gabung ke saya aja, gabung ke departemen saya aja tanpa tes, udah langsung masuk gitu. Karena memang udah kenal banyak manajer dan supervisor di sana gitu. Udah yang kenal ya. Banyak kenal gitu.
udah nggak usah mikirin. Mungkin kalau nggak dikontrak lagi, udah masuk ke tempat gua aja. Mungkin gitu. begini, karena ngelihat kinerjanya sampean baik, Oh, ya gitu kan? kali ya. Iya. Itu hikmah, dilihat kinerjanya baik karena sampean tidak menganggap pekerjaan itu adalah beban. Betul. Tapi pekerjaan itu adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau kita anggap pekerjaan kita ini beban, maka itu akan menjadi beban. Tapi kalau Sepakat. itu pekerjaan dianggap sebagai sebuah pembelajaran, sebuah ilmu, ya, maka tidak akan menjadi beban buat kita. Sepakat. Kira-kira begitu ya. Itu masuk pada pola pikir kita, gitu ya. Dan ketika itu kita yakini dan masuk pada alam bawah sadar kita, insya Allah pembelajaran banyak kita dapatkan. Banyak ya. Dan saya dapat amanah banyak lah, gitu artinya. Karena tidak ada seorang anak kontrak, staff, kontrak pula, gitu ya. Kemudian bisa melakukan order produk, gitu. Nggak ada itu. Iya. Semua pasti karyawan yang Iya, order. betul. Kalau nggak supervisor itu karyawan senior gitu ya. Nah, saya anak kontrak tapi diperbolehkan untuk belajar itu. Oh. Itu menurut saya sesuatu yang biasa nggak itu. bisa Luar dapatkan biasa. gitu. Iya, Dan iya, kepercayaan itu mahal kan Kiai gitu ya. Dan saya gunakan itu. Gitu. Terus jenengan kan salah satu insan pendidikan yang hari ini sudah punya gelar sarjana pendidikan Islam. Jadi saya itu Itu kuliahnya sejak kapan itu? Ini urusan kerja mulu, kuliahnya kapan itu? jadi pada saat di Carrefour itu saya sambil kuliah sudah daftar sebenarnya, daftar kuliah di D3 Administrasi Bisnis. Di administrasi? Iya. Ini kagak nyambung lagi. Memang kakaknya. Mulai dari SMK-nya adalah SMK otomotif, Iya. pekerjaan urusan perikanan dan apa namanya persapu-sapu, terus kuliahnya malah di administrasi. Ya, Ini nggak nyambung lagi. nggak nyambung. Ya, karena dulu tuh pengennya adalah belajar tentang bisnis sebenarnya. Apa berubah itu dari pikiran jenengan di waktu masih SMK yang punya keinginan bekerja di lembaga? Enggak juga. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Dan ini saya katakan bahwa kekuatan mimpi dan ketika kita meyakini bahwa keinginan kita kuat dan yakin betul Allah akan wujudkan, akan wujudkan. Nah, setelah nggak di Carrefour saya itu ngelamar banyak pekerjaan. Ya, qadarullah dari semua yang kita lamar itu diterima satu. Oh. Di dealernya Toyota. Oh, berarti tetap Allah itu takdirkan sampean untuk ada di wilayah otomotif. Betul. Tapi bukan saat itu waktunya. Bukan saat itu, gitu. Iya, artinya Harus butuh muter dulu kesabaran lah ya, ya, gitu ya. dulu. Ya. Jadi kalau kita berjalan dari Tangerang ini ke Jakarta, nggak langsung ke Jakarta kita. ke Bogor dulu. Harus lewat mana dulu, gitu ya. Bogor dulu baru ke Jakarta, lewat gitu. Cikokol kayak, lewat mana kayak gitu ya kira-kira. Betul. Jadi ada sebuah proses perjalanan panjang. Mimpi itu pasti akan menjadi kenyataan. Betul, Tapi saya butuh sepakat. proses yang panjang. Kira-kira Ya. begitu ya. Selama kita yakin ya, karena kan kita meyakini bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka kita kan. Ketika kita berprasangka apa yang kita yakini, ya insya Allah Allah akan bantu untuk mewujudkan itu. Nah, itu saya ingat bahwa ada sebuah pelajaran yang berarti bagi kita yang kata Allah itu ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka Tuhanku. Ya. Prasangka hambaku ya. Kata Allah, saya ini tergantung prasangka hambaku. Saat sampean punya prasangka saya ini akan menjadi seorang otomotif handal, kerjanya di apa tadi? Di Toyota. Oh ya Toyota. Di Toyota terakhir ya kan? Ya, nah lama itu di situ. itu cukup lama, lebih dari 3 tahunan, hampir 4 tahun lebih kayak gitu ya. Lama ya. Kemudian Sambil kuliah. itu udah sambil kuliah. Oh. Ketika lulus juga ketika Kuliahnya di langsung S1 apa D2 apa D3? Oh D3. karena waktu itu masih ada D1, ada D2, Oh ya, ada betul, D3 ya kan? Banyak D lah ya. betul sampai di 4 juga. Ya, ada D4 ya kan? D3 jurusan manajemen. Manajemen administratif. Administratif. Gitu ya. Administrasi arahnya ke bisnis lah awalnya gitu. Nah, belajar di Toyota pun juga cukup menarik ya. Saya itu cuma megang mobil selama 6 bulan, Kiai. Oh, megang bagian gimana? Apa bagian Artinya marketing? melakukan servis itu. Oh, servis. Iya, karena kan otomotif kan. Servis otomotif itu megang mobil Toyota, benerin mobil lah gitu. Melakukan servis itu baru sekitar hanya 6 bulan. 6 bulan berikutnya itu dapat amanah baru gitu untuk bagian continuous improvement gitu ya, untuk melakukan perbaikan di dealer. Oh. Gitu. Ditambah lagi untuk ngurus garansi mobil. Oh, garansi. Mobil baru itu gitu ya. Jadi
Oh, berarti jenengan pernah ya ngurusin ada mobil minta garansi, jenengan yang ngurusin gitu? Iya, gitu. Kita foto segala macam gitu. Nah, itu cukup lama belajar tentang Kaizen. Itu sesuatu yang nggak pernah dimaui oleh senior gitu. Mbak, itu tadi kembali ya. Anak rantau itu nggak boleh cengeng kan? Iya, nggak boleh cengeng. Harus punya sesuatu yang dikejar gitu. Mentalnya nggak boleh mental strawberry gitu. Iya, harus ada yang dikejar. Maka apapun pekerjaan yang diberikan, diamanahkan, nggak ada yang saya tolak. Sampai kemudian dapat amanah baru, kemudian cukup cepet lah naik jabatan kala itu gitu ya. Jabatan cepat dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan gini, nggak akan. Nah, waktu itu ini ada crash dikit lah ya. Saya dipindah di beberapa tempat untuk benerin sistem dan lain sebagainya. Tapi karir saya akan mentok di situ-situ aja. Paling tinggi adalah service manager atau kepala bengkel. Saya mikir, buat apa cuma level itu? Kalau bisa lebih tinggi, saya mau. Tapi kalau enggak, ya ngapain? Maka saat itu enggak lama saya putuskan untuk resign. Karena saya menganggap bahwa saya punya ilmu, saya sudah punya pengalaman. Ilmu yang saya dapatkan saya bisa jual di luar. Berarti ditambah dengan saya punya kemampuan untuk public speaking kan. Waktu itu sudah sambil belajar ikut kursus sertifikasi dan lain sebagainya. Berarti jenengan berpikir ini kalau cuman saya bekerja, ini nggak akan menjamin saya kaya. Betul. Dan posisinya ini nggak akan bisa sampai manajemen atas lah gitu ya. Atau layer 2 ataupun layer 3. Nyari layer 4 jauh banget gitu loh. Nggak bisa naik-naik, ngapain aku harus. Jadi itu kan begini, dulu impiannya waktu STM itu bisa bekerja di perusahaan otomotif, gajinya gede, besar, cepet kaya. Tapi ternyata setelah masuk kok cuma begini nih. Saya cuma di wilayah ini, maka harus keluar dari sini. Saya harus keluar. Ternyata memang hidup itu tidak boleh terkungkung dalam satu tempat yang sekiranya tidak bisa membuat kita banyak berkreasi dan berkolaborasi. Kita harus merdeka, kira-kira begitu ya. Dan itu membuat kita tumbuh, dapat kesempatan lebih banyak. Nah, habis itu lulus D3, maka kan D3 dulu itu masih berharga. Sekarang udah nggak ada harganya. Gitu ya. Maka mikir harus. Sekarang S1 aja, kemarin saya ngobrol sama temen tuh S1 di daerah sekitar sini udah banyak yang jadi pedagang kopi. Maka saya pikir harus lanjut gitu. Saya lanjut itu sebenarnya belum lama, ya sekitar tahun 20-an sekian gitu lah ya. Karena mikir bahwa 2020-an ya. 2020 kesini ya. Harus belajar lagi gitu ya. Nyari yang sinkron itu kuliahnya panjang kan gitu. Maka saya karena lingkungannya adalah pendidik, gitu. Istri juga seorang guru, gitu ya. Oh, istrinya guru? Guru, gitu ya. Guru di sekolah dasar. Iya. Ya udah ambil pendidikan agama Islam. Jadi saya itu jurusannya PAI. Oh, jurusan PAI. PAI. Jadi begini. Jadi tidak salah kalau di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini ternyata jenengan dijadikan penanggung jawab dunia pendidikan di Al-Ittihad. Karena tidak salah, itu memang udah linear, itu memang wilayahnya jenengan. Selain jenengan punya tentu sudah banyak pengalaman materi-materi waktu kuliah terkait dengan pendidikan, juga punya keahlian untuk membangun manajemen dan lain semacamnya. Gini Pak Pur, di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini ada berapa sih? Ada jenjang pendidikannya apa saja sih di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini gitu? Ya, ini biar teman-teman sahabat-sahabat BBS juga tahu nih. Pondok Pesantren Al-Ittihad ini punya jenjang pendidikan dasar apa enggak? Jenjang pendidikan formal apa enggak? Karena khawatir sama teman-teman sahabat-sahabat BBS dianggap Pesantren Al-Ittihad ini karena yang tahu hanya program tahfidz dikira nggak ada pendidikan formalnya gitu loh. Ntar ditanyain, ini lulus MTS, ini jasanya bener nggak nih? Takut begitu nanti. Asli atau nggak nih? Kira-kira begitu. Gitu ya. Prosesnya bener nggak nih? Gitu. Jadi, ada jenjang pendidikan formalnya nggak di sini? Jadi kalau di Pesantren Al-Ittihad ini pertama memang fokus utamanya adalah pondok ya, jadi memang pondok pesantren ini yang kita pertahankan utamanya gitu ya. Tapi kan ketika kita berada di dunia realita gitu ya, yang ada saat ini itu nggak cukup gitu. Harus kita bekali dengan ilmu-ilmu sosial yang berkembang saat ini ya, khususnya adalah ilmu-ilmu pendidikan formal gitu ya. Kalau di kita di Al-Ittihad ini kan kita mulai saat ini mulai dari
jenjang dasar ya, dasar, SD, kemudian sanawiyah, SMP, gitu ya. Terus kemudian ada yang SMA, dan kemudian sampai ke perguruan tinggi, yang kemudian juga karena saya selalu meyakini bahwa pendidikan itu penting. Anda boleh punya harta banyak, tapi kalau nggak punya pendidikan, Anda akan habis hartanya. Gitu. Pendidikan itu sesuatu yang saat ini terkesan karena lagi rame ini ya. Saya menganggap bahwa pendidikan ini wajib gitu ya. Dan menurut saya itu SMA itu udah ketinggalan. SMA, SMK itu sudah ketinggalan. Memang harus minimal tuh sarjana. Oh, gitu. Berarti di sini udah lengkap ya? Lengkap. SD ada. SMP MTS ada. SMA Alia ada. Kuliah juga ada. Nah, yang paling penting Kiai, ijazahnya pasti gitu ya. Oh, jelas ya. Bisa dibuktikan lah gitu. Iya. Nah, ini jadi, pentingnya itu gitu loh. Pasti legal gitu ya. Prosesnya jelas. Jadi proses belajarnya ada, ujiannya jelas ada. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu ya. Betul. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan lah ya. Pendidikan itu kalau hanya bicara tentang pesantren aja, ini bukan berarti kemudian pesantren penting nggak penting, bukan masalah penting nggak penting. Semua itu saling melengkapi. Karena kita bicara hidup itu kan untuk bisa bersosialisasi juga gitu. Dan kita harus punya ilmunya gitu. Salah satu ilmu yang harus kita miliki kan kita punya jenjang pendidikan tadi itu. Nah, saya itu selalu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu gini. Pendidikan itu, sekolah itu tidak mendorong Anda untuk pinter sebenarnya. Iya. Gitu loh. Enggak menjamin Anda pinter. Karena memang tujuan pendidikan enggak itu. Ya, karena kalau pendidikan itu tujuannya Anda pinter, itu menurut saya ada yang salah. Pendidikan itu, tapi pendidikan tidak hanya pendidikan itu bukan tujuannya untuk pinter. Iya. Tapi tidak juga hanya salah satu itu aja. Tapi juga harus ditambah bahwa belajar dan berpendidikan itu bukan tujuannya untuk dapat kerja. Karena tadi itu luput mulu itu. Tujuannya otomotif, maksudnya ke bagian office boy. Jadi jangan tukang ikan pula. Urusan ikan. Jadi itu harus betul-betul dibangun pikiran itu. Ya sahabat-sahabat BBS, bahwa lembaga pendidikan yang kita tempati, kemudian jurusan apa yang kita minati, itu tidak akan menjamin. Ingat, tidak akan menjamin di saat kita keluar dari lembaga pendidikan itu kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Jadi jangan pernah kecewa kalau seumpama kayak ini Mr. Pur nih, dulu sekolahnya di otomotif, tapi ternyata urusannya kemudian urusan dunia perikanan. Nah, tapi dia itu hebatnya bahwa di saat dia bekerja di situ, itu tidak dijadikan sebuah pekerjaan, tapi dijadikan sebuah bahan pelajaran. Itu ingat, bekerja apa saja harus dinikmati itu sebagai sebuah pelajaran, bukan sebuah pekerjaan. Makanya dinikmatin, gitu ya. Nah, terus, saya dengar di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini, dengan sebagai penanggung jawab pendidikan, itu tidak hanya mendidik anak-anak santrinya itu belajar baca Quran. Belajar kitab, terus menghafal kitab, tapi katanya juga diajarin bahasa Mandarin. Ini menarik. Ini aneh aja ini. Iya, ini masuk aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena pesantren yang notabene pesantren tadi kayak fokus di hifdzul Quran dan lain sebagainya, itu biasanya nggak mau diajarin begitu itu. Sampean sebagai penanggung jawab pendidikan kok punya ide begitu, itu apa sih gitu loh? Ini nyambung dengan yang tadi saya katakan bahwa sekolah, kuliah itu bukan hanya sekedar mendidik Anda untuk pinter, tapi mendidik Anda untuk punya cara pandang yang jauh lebih luas, sehingga lebih arif, lebih bijaksana gitu ya. Nah, dengan kemampuan tambahan komunikasi yang baik tadi gitu ya, di pesantren kita di Al-Ittihad ini ada bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris ada? Ya, kemudian ada Mandarinnya. Bahasa Mandarin. Ya, mungkin nanti next akan kita tambah Arab juga gitu bahasa ya. Arab, ya. Ya, jadi sesuatu yang wajib lah gitu ya. Karena kenapa Mandarin dan bahasa Inggris ini menjadi sesuatu yang perlu kita ajarkan? Dunia ini bergeraknya begitu cepat. Dan ketika kita tidak bekali dengan keterampilan berbahasa dengan baik gitu ya, khususnya yang sedang tren di kondisi sekarang,
anak-anak ini akan ketinggalan nantinya gitu. Nah, di era sekarang bahasa Inggris itu sudah jadi umrah. Gitu. Lumrah ya. Umum. Sudah gitu. biasa ya. Gitu. Bisa berbahasa Inggris dengan aktif itu bukan sesuatu yang mengherankan. Ya, kalau zaman kita masih kecil ya 10 tahun yang lalu iya, itu mengherankan gitu. Cerdas sekali betul, gitu ya. Waktu kita masih muda, keren banget ini orang. Iya. Tapi sekarang udah biasa itu. Itu udah biasa. Dan menurut saya bahasa Inggris itu wajib untuk dikuasai. Gitu. Karena bahkan ya di Saudi itu akan menerapkan bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari di sana. Ya, itu tujuan Saudi di tahun 2030. Oh iya iya gitu. iya. Maka nggak hanya bahasa Arab gitu di sana, tapi bahasa Inggris pun juga sudah mulai diterapkan. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa di Al Ittihad ini tidak hanya bicara tentang sekolah formal yang selalu ditanyakan gitu ya. Gimana ini anak saya dapat ijazah enggak gitu ya. Ini katanya banyak calon-calon wali santri itu tanya, itu di sono ada pendidikan formalnya enggak katanya. Jadi banyak ditanyain begitu gitu loh. Makanya ya sahabat-sahabat BBS kalian gak usah khawatir sudah ya, gak usah khawatir lagi bahwa di Pondok Pesantren Al Ittihad itu sudah ada lembaga pendidikan formalnya, jenjangnya mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Dan itu semua sudah resmi legalitasnya ya. Kemudian Pak Pur, ini kan pesantren ini sudah berjalan beberapa tahun. Kira-kira bisa nggak kita ceritakan, jenengan ceritakan output yang sudah dihasilkan itu sudah seperti apa sih di pesantren Al Ittihad ini gitu loh? Iya, alumni kita ini cuma banyak ya, karena sudah beberapa lama kita berada di sini. Ini kan baru berapa? 7 tahun ya kalau gitu ya? Iya, 7 tahun ya itu sekitar 7 tahun ya. Cukup panjang lah ya. Iya. Itu sudah ada nggak output yang bisa kita lihat, bisa kita banggakan gitu. Walaupun pesantren 7 tahun itu kan ya kayak anak SD baru kelas 1 dong. Iya. Ya, itu sudah ada nggak gitu loh? Ya, kalau anak SD kelas 1 gitu ya, itu kalau baru lahir langsung sekolah gitu. Ya. Nah, tapi kalau pada posisi sekarang kita sudah 7 tahun. 7 tahun itu perjalanan yang cukup panjang. Mulai dari SD sampai kemudian SMP atau sanawiyah sampai ke aliyah, ada yang di pesantren, ada yang di kuliah gitu. Iya. Nah, lulusan kita ini kan juga ada yang tersebar di beberapa tempat gitu ya. Hafal banget sih enggak gitu, tapi beberapa yang kita bisa lihat adalah ada sahabat-sahabat kita, alumni kita yang berada di Jawa gitu ya, kemudian mengelola pesantren, dapat amanah untuk menjadi asatid gitu ya. Nah, alumni Al Ittihad juga ada yang begitu ya? Betul. Sudah diberi amanah oleh masyarakat sekitarnya untuk mendidik, mengarahkan, mengelola beberapa pendidikan begitu ya? Betul. Keren banget itu, baru 7 tahun udah bisa begitu itu. Ya, justru itu. Iya. Makanya kan itu keberhasilan kepada penanggung jawab lembaga pendidikan itu. Itu enggak ya. Itu keberhasilan para pendidik sebenarnya. Keberhasilan para pendidik. Kalau tapi yang bertanggung jawab kan penanggung jawab doang. Gitu ya. Kan. Tanggung menjawab. Tanggung jawab gitu ya. Tanggung menjawab. Yang nanggung siapa, yang jawab kita. Kita mah bagian jawab aja. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang kan kita itu pernah punya program ini ya, kayak digital, pesantren digital kan, yang kemudian anak-anak ini kita ajarkan tentang bagaimana bisnis. Ada juga kan anak-anak kita yang belajar bisnis untuk kemudian sampai sekarang bisa jualan. Nah, ini bekal-bekal life skill sebenarnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa pendidikan formal saja itu nggak cukup. Gitu. Maka kita butuh punya ilmu bertahan hidup gitu. Life skill itu penting gitu. Salah satu life skill yang perlu kita kuasai adalah yang nggak akan pernah hilang, bagaimana kita bicara. Itu penting gitu ya. Maka public speaking ataupun belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu salah satu skill yang harus kita miliki di masa yang akan datang gitu ya. Nah, ditambah lagi juga bisnis gitu. Saya kemarin dengar begini Pak Pur, bahwa di pesantren Al Ittihad ini ada 2 alumni dari pesantren Al Ittihad ini yang sudah memberi kontribusi untuk menjadi imam tarawih 1 juz di Masjid Agung. Bener nggak itu? Bener nggak itu? Betul. Kalau jadi sudah ada ya, yang sudah berkontribusi
untuk menjadi imam taraweh Masjid Agung. di Masjid Agung gitu ya? Ya, itu suatu kebanggaan lah ya, gitu ya. Bahwa ya kembali kepada kontribusi, karena sekali lagi bahwa pendidikan itu ketika kita jenjang pendidikannya sudah mulai selesai, ya kembalilah ke masyarakat, berilah sesuatu di masyarakat. Kan di kita ini saat ini belum kita kenakan biaya kan. Iya. Jadi, di pesantren ini nggak ada biayanya? Nah, coba ditanya ya. Iya. Kita itu tidak kita siapkan biaya gitu ya. Jadi kalaupun ada, ya nanti baru kita akan pikirkan bahwa Enggak, maksud saya pesantrennya itu memang gratis betul? gratis. Untuk pesantrennya gratis. Pure, 100%? Pure. Silahkan boleh datang langsung ke sini, gitu ya. Oh ya, sahabat-sahabat BBS, di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini adalah pondok pesantren yang pure gratis untuk pondok pesantren. Betul, pondok pesantrennya. Nah, ketika berada di jenjang pendidikan formal, Iya, itu iya, kan iya. ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan Iya, kepada mitra-mitra Iya, pendidikan. iya. Kiai. Dan itu juga yang difikirkan oleh para pengurus kan. Iya. Maka ada yang memberikan, ada yang membayar dan sebagainya, itu khusus untuk di formalnya, gitu ya. Tapi berarti kalau untuk untuk yang pesantrennya, murni pure gratis. Pure gratis, Masya Allah. Makanya keren-keren ya. Terus saya dengar juga bahwa alumni sini itu, alumni Al-Ittihad itu, Pak Pur, katanya, saya sempat tanya-tanya, itu ada yang sudah jadi TNI. Ya. Katanya sudah ada yang jadi pengusaha kerjasama dengan dengan sebuah perusahaan kayak IndiHome begitu. Dia juga penyedia internet. Iya, katanya begitu. Itu apa saja sih sebenarnya yang diajarin kok mereka bisa sampai seperti itu begitu tuh? Ya, sebenarnya itu dengan jenjang waktu, saya kira ini 7 tahun sebentar loh ya. Iya. Kalau kita lihat dengan pesantren-pesantren yang lain udah ratusan tahun gitu. Itu apa saja sih? Bagaimana sistem pendidikannya, sistem pengajarannya? Apa sih sebenarnya pelajaran pertama yang diberikan untuk anak santri itu gitu loh? Kita gini, Kiai. Di beberapa program gitu ya, di luar pesantren Al-Ittihad ini saya juga mengelola satu program. Oh iya. Bootcamp lah, mukim selama 10 bulan kita didik. 10 bulan aja itu bisa jadi orang kok gitu. 10 bulan ya? 10 bulan itu dia bisa punya kontribusi besar di masyarakat gitu ya. Allah. Yang kami didik sekarang Iya. di luar Al-Ittihad ya. Jadi kalau di Al-Ittihad itu bertahun-tahun gitu ya. Masya Allah. Ya tentu bisa juga. 10 bulan ya itu ya? Itu 10 bulan di program saya yang lain gitu. 10 bulan berarti itu bisa. tidak salah kalau di Al-Ittihad kemudian muncul beberapa anak-anak yang hebat. Betul. Seperti itu. Karena jenengan ternyata 10 bulan aja bisa seperti itu. Bisa. Ini sudah 7 tahun ya. Ya, sahabat-sahabat BBS sekalian. Satu lagi, Kiai. Poin pentingnya adalah itu bukan tentang pendidikannya, tapi tentang diri Anda mau belajar, mau bertumbuh atau tidak. Oh, kembali kepada diri anaknya. Sebagus apapun model pendidikan kita, sebagus apapun konsep pendidikan kita, sebagus apapun pengajarnya, tapi kalau person atau orangnya atau anak didiknya, studennya, itu nggak punya gairah untuk tumbuh, nggak ada gairah untuk belajar, nggak ada gairah untuk maju, ya failed, ya gagal semua. Oh, jadi sebenarnya punya peranan penting. Betul. Seorang murid itu bagaimana membangun gairah dirinya, semangat dirinya, himmahnya untuk mendapatkan ilmu, memperkaya hazanah keilmuannya supaya tadi ngopinya nggak di situ saja, bisa agak jauh begitu. Betul. Ya. Karena guru itu kan hanya fasilitator, memfasilitasi Anda untuk tumbuh. Ya, kesempatan untuk bisa bertumbuh menjadi orang sukses itu kan kembali pada diri Anda sendiri, bukan di gurunya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Gitu. Kalau guru itu cuma translate saja apa? Jadi translatornya. Translator gitu. Aja ya. Jadi gitu kira-kira. Betul. Gitu. Ya, sahabat-sahabat BBS sekalian, perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, pertama harus kita perhatikan bahwa lembaga pendidikan apapun yang kita tempati dengan tujuan yang kita harapkan, sehingga kita berada di sebuah pilihan jurusan yang kita inginkan, ingat itu tidak akan menjamin setelah Anda keluar dari lembaga itu, Anda akan kemudian bekerja sesuai dengan harapan itu. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa kalau seumpama Anda ada di satu jurusan, kemudian bekerjanya
itu tidak sesuai dengan jurusan itu, Anda jangan kecewa. Karena Anda di situ adalah menuntut ilmu, bukan mencari pekerjaan. Nah, itu yang harus diingat tuh. Betul. Jadi sekolah itu bukan mencari kerjaan, tapi sedang memperkaya hazanah keilmuan. Karena kalau bahasanya kalau menuntut ilmu, saya khawatir jaksanya siapa? Nah, kok ilmu harus dituntut? Ilmu harus dituntut. Ya. Salah apa dia? Iya, salah apa dia gitu loh. Kenapa Kena harus pasal dituntut? berapa gitu ya. Jadi itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat di saat Anda sudah bekerja, maka janganlah pekerjaan itu dianggap sebagai sebuah beban. Tapi di situ adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi artinya kita harus belajar terus. Tidak boleh berhenti di situ kita belajar. Semakin kita punya keahlian, maka kita akan semakin mahal dihargainya. Gitu ya. Justru itu yang paling penting gitu. Maka gali keahlian apa yang ingin kita kuasai. Sehingga ketika kita betul-betul ahli di situ, harga Anda akan sangat mahal. Berarti untuk mengetahui keahlian itu harus kita menggali di dalam jiwa kita. sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Makin nggak salah kalau orang itu repot kalau dia tidak tahu potensi dirinya sendiri. Ini akan repot urusan. Betul. Dia tidak tahu potensinya. Oh, saya tidak punya potensi loh di urusan A. Tapi dia kerjain di urusan A. Nah, ini repot urusan repot ini. ini. Makanya harus tahu pada potensi Diri kita dirinya. sendiri. Kira-kira begitu. Betul, betul. Ya, oke, sahabat BBS semua, mungkin kita cukup diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Purwanto sebagai Ketua Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang. Ingat, di Pondok Pesantren Al-Ittihad itu full beasiswa untuk pesantren. Betul. Ya, full beasiswa untuk pesantren. Kemudian lembaga formalnya tadi disampaikan Pak Purwanto, ini namanya Ahlan Purwanto SPD Islam, SPD. sarjana Nggak pakai is ya, ya. sarjana pendidikan Islam. Ya, jadi memang beliau ada di dunia pendidikan yang sudah bergulat dengan dunia pendidikan lama. Selain beliau itu berada di dunia pendidikan, dia juga seorang trainer. Ya. Konsultan. Apa? Konsultan. Konsultan. Dia Trainer, seorang konsultan konsultan. Ternyata ya di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini pengurusnya bukan orang yang ini keren-keren. Wah, Iya gitu kan? ya. Bukan sembarangan ya. Bukan sembarangan. Ada beberapa orang yang punya apa namanya profil yang cukup keren gitu loh. Jadi nggak salah kalau seumpamanya masyarakat nanti mondokkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Kira-kira begitu. Itu saja mungkin, apabila ada kesalahan mohon maaf ya Pak Pur. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Sama-sama, apa yang kita diskusikan, kita obrolkan, ini akan banyak bermanfaat untuk masyarakat kita. Amin, insya Dan Allah. mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Ittihad yang jenengan urusin ini akan menjadi lembaga pendidikan yang terus banyak memberi manfaat untuk masyarakat. Amin, Penuh insya Allah. barokah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Itu insya saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.